Bayangkan hidup Anda dengan keyakinan bahwa setiap hambatan dan setiap kesulitan sebenarnya mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Saya mengerti, ini mungkin terdengar seperti kutipan motivasi yang sering Anda lihat di media sosial. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa ini bukan hanya sekadar kalimat penyemangat, melainkan prinsip yang didasarkan pada filosofi kuno yang telah terbukti selama berabad-abad? Benar, saya berbicara tentang stoisisme, sebuah filosofi yang tidak hanya mengajarkan kita untuk bertahan dalam pertempuran hidup, tetapi juga untuk merangkulnya, mengubah perjuangan kita menjadi kekuatan kita. Hari ini kita akan menyelami inti dari stoisisme, mengungkap bagaimana kebijaksanaan abadi ini bisa menjadi bukan hanya sebuah mercusuar di masa-masa tergelap kita, tetapi juga panduan harian untuk hidup dengan tujuan dan ketahanan. Baik Anda menghadapi ujian pribadi, tantangan profesional, atau sekadar kekacauan sehari-hari dalam hidup, ajaran Stoik menawarkan peta jalan untuk tidak hanya bertahan tetapi berkembang, menunjukkan bahwa kekuatan untuk menjalani hidup yang memuaskan tidak terletak pada mengubah keadaan kita, tetapi pada mengubah respons kita terhadapnya. Jadi, jika Anda pernah merasa seperti terus-menerus berjuang melawan arus, jika Anda pernah bertanya-tanya bagaimana menemukan kedamaian di tengah badai, atau jika Anda hanya penasaran tentang bagaimana kebijaksanaan kuno dapat menerangi kehidupan modern kita, maka Anda berada di tempat yang tepat. Bergabunglah dengan saya saat kita menjelajahi cara memanfaatkan prinsip-prinsip stoisisme untuk mengubah tantangan kita menjadi kemenangan terbesar kita, belajar hidup dengan niat, integritas, dan semangat yang tak terkalahkan. Mari kita memulai perjalanan ini bersama-sama, menemukan bagaimana mengubah rintangan di jalan kita menjadi batu loncatan untuk evolusi terbesar kita. Dan saat kita memulai perjalanan transformatif ini bersama-sama, saya mengundang Anda untuk menekan tombol subscribe dan tetap bersama kami sepanjang video ini. Setiap momen dirancang untuk menginspirasi dan memberdayakan Anda, dan Anda tidak ingin melewatkan satu bagian pun dari eksplorasi yang mengubah hidup ini. Nomor 1, pertanyakan batasan Anda sendiri. Pernahkah Anda merasa diri Anda puas dengan sesuatu yang sebenarnya kurang dari potensi Anda? Ini adalah tema umum dalam kehidupan banyak orang, di mana kita melalui hari, minggu, atau bahkan tahun tanpa benar-benar mempertanyakan batasan yang telah kita tetapkan untuk diri kita sendiri. Namun, inilah saatnya untuk bertanya, mengapa tidak? Ini adalah pertanyaan sederhana, namun memiliki kekuatan untuk mengungkap lapisan kepuasan dan ketakutan yang menahan kita. Mari kita tambahkan dosis stoisisme dalam hal ini. Kaum Stoik tidak hanya duduk dan membiarkan hidup terjadi pada mereka. Mereka proaktif, terus-menerus memeriksa kehidupan, keputusan, dan tindakan mereka melalui lensa kebajikan dan perbaikan diri. Ketika dihadapkan dengan tantangan atau keputusan, seorang Stoik akan bertanya pada diri mereka sendiri, mengapa tidak mengambil jalan yang mengarah pada pertumbuhan? Ini bukan tentang mengambil risiko sembarangan, tetapi tentang pilihan sadar dan disengaja yang sesuai dengan nilai-nilai inti dan diri yang lebih tinggi Anda. Jadi, ketika Anda menemukan diri Anda berada di persimpangan jalan, merasa ragu atau tidak pasti tentang melangkah ke yang tidak diketahui atau meningkatkan upaya Anda, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, mengapa tidak? Mengapa tidak berusaha untuk mendapatkan promosi itu, memulai proyek itu, atau mengambil lompatan keyakinan menuju impian Anda? Di saat-saat keputusan inilah takdir kita terbentuk. Namun, ini bukan hanya tentang menghadapi tantangan eksternal, tetapi juga tentang menghadapi narasi internal yang membatasi kita. Ini tentang menantang keraguan diri, ketakutan akan kegagalan, dan kenyamanan status quo. Ini adalah panggilan untuk bertindak, mendorong Anda untuk bangkit di atas rata-rata dan merangkul potensi untuk kehebatan yang ada dalam diri Anda. Ingat, setiap pahlawan Stoik yang pernah Anda baca, dari Marcus Aurelius hingga Seneca, merangkul tantangan sebagai peluang untuk pertumbuhan. Mereka tidak puas dengan kehidupan yang mudah dan nyaman. Mereka mencari jalan kebajikan, ketahanan, dan keunggulan pribadi. Dan itulah yang Anda lakukan ketika Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa tidak? Anda melangkah ke arena, siap untuk terlibat sepenuhnya dengan kehidupan, untuk tumbuh, belajar, dan muncul lebih kuat dan lebih bijaksana. Jadi,
Saat berikutnya Anda menemukan diri Anda ragu-ragu, ingatlah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mendefinisikan ulang narasi Anda. Anda memiliki kekuatan untuk melampaui batasan yang Anda percayai. Rangkullah pola pikir stoik, tanyakan pada diri sendiri, mengapa tidak? Dan lihat sejauh mana rasa ingin tahu, keberanian, dan komitmen Anda dapat membawa Anda. Nomor 2, obsesi untuk menjadi lebih baik. Dalam ranah stoisisme, pengejaran tanpa henti untuk perbaikan ini selaras dengan konsep proceptum, gagasan tentang kemajuan yang konsisten atau menjadi karya yang sedang dalam proses. Kaum Stoik percaya pada fokus pada apa yang bisa mereka kendalikan, yaitu kebajikan, tindakan, dan respons mereka terhadap peristiwa eksternal. Mereka tidak mengejar kesempurnaan, melainkan kemajuan. Dan itulah yang saya desak Anda untuk kejar, kemajuan yang konsisten dan tanpa henti. Pikirkanlah, perbaikan adalah inti dari segala sesuatu yang bermakna, apakah itu meningkatkan keterampilan Anda di tempat kerja, memperdalam hubungan Anda, atau memupuk kedamaian batin. Esensi dari kehidupan yang memuaskan adalah pertumbuhan. Ketika Anda terobsesi dengan peningkatan, Anda secara inheren selaras dengan kebajikan stoik tentang penguasaan diri. Anda berkomitmen pada perjalanan menjadi diri terbaik Anda, bukan untuk pengakuan atau validasi eksternal, tetapi karena itulah ekspresi paling otentik dari hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Anda. Namun, terobsesi untuk menjadi lebih baik bukan berarti menjadi keras atau tidak memaafkan diri sendiri. Ini tentang merangkul dedikasi yang penuh kasih dan gigih terhadap pertumbuhan Anda. Ini tentang merayakan kemenangan kecil sambil tetap lapar untuk tingkat revolusi berikutnya. Dan ya, akan ada kemunduran dan kegagalan di sepanjang jalan, tetapi dalam gaya stoik sejati, Anda akan melihat ini bukan sebagai kekalahan, tetapi sebagai pelajaran berharga dan batu loncatan di jalan Anda menuju perbaikan. Jadi, bagaimana Anda memupuk obsesi ini untuk perbaikan? Mulailah dengan menetapkan tujuan yang jelas dan sengaja yang sesuai dengan nilai-nilai inti Anda. Renungkan setiap hari tindakan dan keputusan Anda, tanyakan pada diri sendiri bagaimana hal itu selaras dengan aspirasi Anda untuk pertumbuhan. Rangkullah tantangan sebagai peluang untuk melampaui batasan Anda dan belajar, dan yang paling penting, tetaplah ingin tahu dan berpikiran terbuka, selalu bersedia untuk beradaptasi dan menyempurnakan pendekatan Anda. Ingatlah, perjalanan perbaikan diri adalah tak berujung. Selalu ada lapisan lain untuk dijelajahi, keterampilan lain untuk dikuasai, kebajikan lain untuk dihayati. Dan dalam pencarian tak berujung ini, kita menemukan kegembiraan dan kepuasan terbesar kita. Jadi, mari kita rangkul obsesi ini untuk menjadi lebih baik, bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi sebagai cara hidup. Saat kita melakukan perjalanan bersama di jalan ini, mari kita saling mendukung dan menginspirasi untuk mencapai ketinggian baru, menjadi arsitek takdir kita, dan hidup setiap hari dengan tujuan, gairah, dan dahaga yang tak terpadamkan untuk pertumbuhan. Nomor 3, tuangkan sepenuh hati. Para stoik dikenal karena ketangguhan mereka, keteguhan mereka, dan komitmen mereka yang tak tergoyahkan terhadap nilai-nilai mereka. Ketika mereka berkomitmen pada sesuatu, mereka memberikan segalanya, bukan untuk pujian atau pengakuan, tetapi karena mereka memahami bahwa komitmen total ini adalah esensi dari hidup yang berbudi dan bermakna. Mereka tidak setengah hati dalam menjalankan tugas atau hasrat mereka, sebaliknya, mereka menuangkan seluruh jiwa mereka ke dalam usaha mereka, mewujudkan prinsip bahwa nilai dari tindakan kita terletak bukan pada hasilnya, tetapi pada kedalaman komitmen kita. Memberikan segalanya adalah tentang menyalurkan energi, fokus, dan upaya Anda ke dalam apa yang Anda kerjakan, apapun itu. Ini tentang bangun setiap hari dan memutuskan bahwa Anda tidak akan menjalani hidup secara otomatis, tetapi sebaliknya, Anda akan secara aktif membentuk takdir Anda dengan pikiran, pilihan, dan tindakan Anda. Ini bukan hanya tentang bermimpi besar, tetapi juga bertindak besar, mengambil langkah-langkah berani dan tegas yang mendorong Anda maju, bahkan ketika jalannya penuh tantangan dan ketidakpastian. Namun, inilah poin pentingnya. Memberikan segalanya bukan hanya tentang apa yang Anda lakukan, tetapi juga tentang bagaimana Anda melakukannya. Ini tentang mendekati tugas Anda,
hubungan Anda, dan peningkatan diri Anda dengan ketulusan, hasrat, dan integritas. Ini tentang sepenuhnya hadir dan terlibat, baik Anda sedang mengerjakan proyek, menghabiskan waktu dengan orang yang Anda cintai, atau merenungkan pertumbuhan pribadi Anda. Dan ketika hambatan muncul, sebagaimana yang pasti akan terjadi, ini tentang menghadapinya dengan keberanian dan ketangguhan, menggali kekuatan dalam diri Anda untuk melewati kesulitan. Jadi, bagaimana Anda bisa mulai memberikan segalanya dalam hidup Anda sendiri? Mulailah dengan mengidentifikasi apa yang benar-benar penting bagi Anda, nilai-nilai inti Anda, tujuan-tujuan paling berharga, dan hasrat terdalam Anda. Kemudian, berkomitmenlah untuk mengejar hal-hal ini dengan sepenuh hati dan jiwa. Tetapkan standar tinggi untuk diri Anda sendiri dan berusaha untuk memenuhinya setiap hari, bukan karena kewajiban, tetapi karena Anda didorong oleh keinginan tulus untuk hidup sepenuhnya dan otentik. Ingatlah bahwa memberikan segalanya bukanlah tindakan satu kali. Ini adalah cara hidup, pilihan yang Anda buat setiap hari, dalam setiap momen, dengan setiap napas. Dan saat Anda merangkul filosofi ini, Anda akan menemukan bahwa hal ini tidak hanya mendorong Anda menuju tujuan Anda, tetapi juga membawa rasa kepuasan dan tujuan yang mendalam dalam perjalanan Anda. Mari kita berkomitmen pada jalan ini bersama-sama, saling mendukung dan menginspirasi untuk memberikan segalanya, hidup dengan hasrat dan tujuan yang tak tergoyahkan, dan menciptakan warisan keunggulan dan kebajikan yang bertahan lama. Karena pada akhirnya, ini bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi siapa kita menjadi dalam prosesnya. Number 4. Tetap di jalan Anda. Kita hidup di dunia yang penuh dengan gangguan, godaan, dan, jujur saja, banyak alasan untuk keluar jalur. Namun, disinilah keajaiban sejati terjadi, ketika Anda berkomitmen pada jalan Anda, meskipun ada kebisingan dan kekacauan di sekitar Anda mengambil sikap untuk sesuatu yang lebih besar. Anda menghormati perjalanan Anda, nilai-nilai Anda, dan pada akhirnya diri Anda sendiri. Para Stoik memahami bahwa hidup penuh dengan gangguan yang dapat membawa kita menjauh dari tujuan sejati kita. Tetapi mereka juga mengetahui kekuatan untuk tetap di jalur, untuk tetap teguh dalam komitmen mereka terhadap prinsip dan tujuan mereka. Bagi para Stoik, tetap di jalan bukan hanya tentang pencapaian pribadi, itu adalah masalah integritas dan karakter. Jadi, apa artinya bagi Anda untuk tetap di jalan Anda? Itu berarti memiliki kejelasan tentang arah hidup Anda, mengetahui apa yang Anda perjuangkan, apa yang Anda tuju, dan jenis orang apa yang Anda ingin menjadi. Itu berarti menetapkan pandangan Anda pada bintang utara Anda dan menavigasi sesuai dengan itu, bahkan ketika badai datang dan airnya bergelombang. Namun, inilah bagian pentingnya. Tetap di jalan Anda tidak berarti kaku atau tidak fleksibel. Hidup tidak bisa diprediksi, dan bagian dari tetap setia pada jalur Anda adalah menjadi adaptif, belajar dari pengalaman Anda, dan menyesuaikan arah ketika diperlukan. Yang penting adalah bahwa penyesuaian ini selalu selaras dengan nilai-nilai inti dan visi akhir Anda. Jadi, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa Anda tetap di jalan Anda? Itu dimulai dengan kesadaran diri. Luangkan waktu untuk merenungkan nilai-nilai Anda, tujuan-tujuan Anda, dan visi Anda untuk hidup Anda. Tuliskan, sering-seringlah melihatnya, dan gunakan sebagai kompas Anda. Kembangkan disiplin untuk membuat pilihan yang sesuai dengan jalan Anda, bahkan ketika itu sulit atau tidak populer. Dan ingatlah bahwa ketangguhan adalah kunci. Ketika Anda menghadapi rintangan atau kemunduran, pandanglah mereka sebagai peluang untuk memperkuat tekad Anda dan memperdalam komitmen Anda terhadap perjalanan Anda. Tetap di jalur Anda adalah tentang mengingatkan diri Anda setiap hari tentang siapa Anda dan apa yang Anda perjuangkan, serta tidak membiarkan gangguan atau tantangan mengalihkan Anda dari tujuan Anda yang sebenarnya. Number 5. Jangan fokus pada hasil. Kita sering diajarkan untuk tetap berfokus pada tujuan, mengukur kesuksesan berdasarkan hasil yang kita capai. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa ada kebebasan dan kekuatan besar dalam melepaskan keterikatan kita pada hasil? Disinilah stoicisme bersinar, menawarkan perspektif yang sangat membebaskan yang dapat mengubah pendekatan kita terhadap kehidupan dan pemahaman kita tentang kesuksesan.
Para Stoik mengajarkan kita bahwa ada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Usaha, niat, dan sikap kita adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan, tetapi hasil sering melibatkan faktor-faktor yang berada di luar kendali kita. Ketika kita terobsesi dengan hasil, kita menyiapkan diri untuk frustrasi, kekecewaan, dan bahkan keputusasaan karena kita bergantung pada sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Jadi, apa artinya mengalihkan fokus dari hasil? Artinya, mencurahkan hati dan jiwa Anda ke dalam usaha Anda, memberikan yang terbaik untuk tugas yang ada, baik itu proyek di tempat kerja, tujuan pribadi, atau hubungan. Artinya, terlibat sepenuhnya dengan proses, merangkul tantangan, dan peluang belajar yang ada tanpa terlalu terikat pada hasil akhir. Bayangkan betapa membebaskannya melakukan pekerjaan Anda dengan penuh semangat dan ketekunan, bukan karena apa yang mungkin Anda dapatkan dalam hal hadiah atau pengakuan, tetapi hanya karena Anda percaya pada apa yang Anda lakukan. Inilah esensi kebijaksanaan Stoik, menemukan kepuasan dan makna dalam tindakan Anda sendiri, bukan hanya dalam hasilnya yang potensial. Namun, mari kita jelas, tidak fokus pada hasil bukan berarti acuh tak acuh terhadap kesuksesan atau tidak menetapkan tujuan. Sebaliknya, ini tentang mendefinisikan ulang kesuksesan dalam hal tindakan dan karakter Anda sendiri. Apakah Anda bertindak dengan integritas, keberanian, dan komitmen? Apakah Anda tumbuh dan belajar? Ini adalah ukuran sebenarnya dari kesuksesan dalam pandangan Stoik. Jadi, bagaimana Anda bisa mulai menggabungkan pola pikir ini ke dalam hidup Anda? Mulailah dengan merenungkan nilai-nilai Anda dan jenis orang yang ingin Anda jadi. Tetapkan tujuan Anda dengan mempertimbangkan hal-hal ini, lebih fokus pada kualitas yang ingin Anda kembangkan dan tindakan yang ingin Anda ambil daripada hadiah eksternal yang Anda harapkan dapatkan. Ketika Anda merasa cemas tentang hasil, ingatkan diri Anda dengan lembut tentang apa yang benar-benar ada dalam kendali Anda dan coba arahkan energi Anda ke usaha dan sikap Anda. Nomor 6, Anda menarik apa yang Anda tunjukkan. Bayangkan hidup Anda sebagai cermin yang memantulkan kembali bukan hanya apa yang Anda tunjukkan secara lahiriah tetapi juga apa yang ada di dalam diri Anda. Jika Anda dipenuhi dengan negativitas, ketakutan, atau kepahitan, sifat-sifat ini akan mewarnai pengalaman dan interaksi Anda. Sebaliknya, jika Anda mengembangkan kebajikan seperti kebaikan, ketahanan, dan integritas, kualitas-kualitas ini akan bersinar dalam hidup Anda, menarik pengalaman dan hubungan yang positif. Para Stoik menekankan pentingnya mengembangkan karakter yang kuat dan berbudi luhur karena mereka memahami bahwa ini adalah fondasi di mana kehidupan yang baik dibangun. Mereka percaya bahwa Anda tidak dapat mengendalikan dunia di sekitar Anda, tetapi Anda dapat mengendalikan siapa yang Anda pilih untuk menjadi dalam dunia tersebut. Dan dengan berfokus pada menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri, Anda secara alami menciptakan kehidupan yang mencerminkan kualitas-kualitas tersebut. Namun, bagaimana Anda bisa mewujudkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari? Mulailah dengan melakukan refleksi diri secara teratur. Periksa pikiran, emosi, dan perilaku Anda secara kritis tetapi dengan belas kasih, mengidentifikasi area di mana Anda dapat tumbuh dan berkembang. Aktiflah mengembangkan kebajikan yang beresonansi dengan Anda, baik itu keberanian dalam menghadapi kesulitan, ketekunan dalam mencapai tujuan Anda, atau belas kasih terhadap orang lain. Ingat, ini bukan tentang menjadi sempurna atau tidak pernah membuat kesalahan. Ini tentang menyadari keadaan internal Anda dan manifestasi eksternalnya. Ini tentang berusaha menyelaraskan tindakan Anda dengan nilai dan prinsip tertinggi Anda, bahkan ketika itu menantang. Dan ketika Anda goyah, seperti yang kita semua lakukan, ini tentang memiliki kerendahan hati dan ketahanan untuk belajar dari pengalaman Anda dan melanjutkan perjalanan perbaikan diri Anda. Dengan merangkul kebijaksanaan Stoik ini, Anda memberdayakan diri Anda untuk menjadi arsitek realitas Anda. Anda menyadari bahwa meskipun Anda tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi pada Anda memiliki kekuatan besar atas bagaimana Anda merespons dan siapa yang Anda pilih untuk menjadi. Dan saat Anda menyelaraskan diri dengan cita-cita tertinggi Anda akan menemukan bahwa dunia di sekitar Anda mulai mencerminkan kualitas dan kedalaman yang sama.
Número 7 merangkul tantangan. Sekarang, pikirkan tentang rintangan yang Anda hadapi dalam hidup Anda sendiri. Kita semua memiliki rintangan, baik itu ketidaknyamanan kecil atau kemunduran besar. Reaksi instingtif kita mungkin frustrasi, kecewa, atau bahkan putus asa. Tetapi bagaimana jika kita melihat rintangan ini sebagai hadiah tersembunyi, sebagai katalis untuk pengembangan diri dan penemuan diri? Itulah esensi dari prinsip Stoik ini. Ketika para Stoik berbicara tentang rintangan, mereka tidak bermaksud meremehkan atau mengabaikan kesulitan hidup. Mereka sepenuhnya mengakui rasa sakit dan kesulitan yang dapat dibawa oleh tantangan. Namun, mereka juga percaya bahwa dalam setiap rintangan terdapat benih manfaat yang sama atau lebih besar. Bukan rintangan itu sendiri yang mendefinisikan pengalaman kita, tetapi reaksi kita terhadapnya. Dengan memilih melihat rintangan sebagai jalur, kita beralih dari menjadi korban pasif keadaan menjadi agen perubahan yang aktif dan berdaya. Jadi, bagaimana Anda bisa menerapkan rintangan adalah jalan dalam kehidupan sehari-hari Anda? Mulailah dengan mengubah perspektif Anda. Ketika Anda menghadapi tantangan, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana situasi ini dapat membantu saya tumbuh? Alih-alih membiarkan rintangan menguras energi dan semangat Anda, gunakan mereka sebagai batu loncatan untuk membangun ketahanan, kreativitas, dan ketekunan. Terimalah pemahaman bahwa jalan yang paling bermanfaat sering kali termasuk pendakian yang paling curam. Perjuangan yang Anda hadapi, hambatan yang Anda atasi, dan ketekunan yang Anda tunjukkan semuanya berkontribusi pada pengembangan karakter dan narasi pribadi Anda. Setiap rintangan adalah kesempatan untuk mempraktikkan kebajikan seperti kesabaran, keberanian, dan adaptabilitas, membentuk Anda menjadi individu yang lebih kuat dan bijaksana. Lebih jauh lagi, ingatlah bahwa mengatasi rintangan sering kali memerlukan pemikiran inovatif dan kesediaan untuk menjelajah di luar jalur yang biasa. Di saat-saat percobaan ini, kita didorong untuk memperluas wawasan kita, berpikir di luar kotak, dan menemukan kekuatan baru yang tidak kita ketahui sebelumnya. Dengan merangkul pendekatan Stoik terhadap rintangan, kita juga mengembangkan rasa syukur atas pertumbuhan yang mereka memungkinkan. Kita belajar menghargai perjalanan dengan semua lika-likunya, mengakui bahwa pelajaran paling mendalam sering kali dipelajari di hadapan kesulitan. Nomor 8. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Dalam tapestri kehidupan yang luas, mudah merasa kewalahan oleh skala ambisi kita atau kompleksitas tantangan yang kita hadapi. Kita mungkin berpikir, apa bedanya kontribusi kecil saya? Tetapi inilah kenyataannya, setiap pencapaian besar adalah hasil dari bagian-bagian kecil, masing-masing dibuat oleh tindakan individu yang tampaknya tidak signifikan. Para Stoik memahami bahwa kita tidak mengendalikan hasil besar, kita mengendalikan pilihan kita dari waktu ke waktu. Mereka mengajarkan kita untuk fokus pada saat ini, untuk melakukan apa yang benar dan perlu sekarang, tanpa menjadi lumpuh oleh ukuran tugas yang ada atau terlalu terobsesi dengan tujuan yang jauh. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan, adalah panggilan untuk bertindak, mendorong kita untuk terlibat dengan kehidupan secara aktif dan penuh tujuan, tidak peduli seberapa kecil atau sederhana kontribusi kita. Jadi, bagaimana kita bisa menjalani prinsip ini? Mulailah dengan memecah tujuan besar Anda menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dilakukan. Fokus pada apa yang bisa Anda capai hari ini, meskipun hanya satu langkah kecil maju. Ingat, ini tentang konsistensi dan ketekunan, bukan ukuran tindakan. Setiap langkah kecil adalah blok bangunan yang menciptakan fondasi yang pada akhirnya akan mendukung aspirasi besar Anda. Selain itu, pola pikir Stoik ini mendorong kita untuk menemukan nilai dan makna dalam proses itu sendiri, bukan hanya hasil akhirnya. Ketika kita fokus pada melakukan apa yang bisa kita lakukan, kita menjadi lebih hadir, lebih terlibat, dan sering kali lebih efektif. Kita belajar menghargai perjalanan dengan semua lika-likunya, mengakui bahwa pertumbuhan dan pemenuhan datang dari usaha dan sikap kita sehari-hari. Dengan merangkul filosofi ini, kita juga mengembangkan kerendahan hati dan ketahanan. Kita mengakui bahwa kita tidak berkuasa sepenuhnya, tetapi kita juga menegaskan agen dan dampak kita belajar menjadi sumber daya, beradaptasi, dan bertahan,
bahkan ketika kemajuan tampaknya lambat atau tidak terlihat. Nomor 9. Ubah definisi kesuksesan Anda. Di dunia di mana kesuksesan sering diukur dengan kekayaan materi, jabatan pekerjaan, atau jumlah pengikut di media sosial, mudah untuk kehilangan pandangan tentang apa yang benar-benar penting. Tapi bagaimana jika kita mengambil langkah mundur dan mengevaluasi ulang kriteria kita untuk kesuksesan? Kaum Stoik mengajarkan bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang memperoleh benda atau mengesankan orang lain. Kesuksesan sejati adalah tentang mengembangkan karakter yang kuat, hidup sesuai dengan alam, dan memenuhi peran kita sebagai manusia. Ini tentang menjadi jujur, adil, berani, dan bijaksana tanpa memandang keadaan kita. Pendekatan ini terhadap kesuksesan sangat memberdayakan karena menempatkan kekuatan sepenuhnya di tangan kita sendiri. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan ekonomi, pasar kerja, atau pendapat orang lain, tetapi kita selalu bisa mengendalikan kebajikan dan tindakan kita sendiri. Jadi, bagaimana kita bisa mulai mengubah definisi kesuksesan kita? ITU dimulai dengan introspeksi. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang benar-benar Anda hargai dan tipe orang seperti apa yang Anda ingin menjadi. Pertimbangkan kualitas yang Anda kagumi pada orang lain dan bercita-citalah untuk mengembangkannya dalam diri Anda. Kemudian tetapkan tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai ini, fokus pada pertumbuhan pribadi Anda dan bagaimana Anda bisa berkontribusi secara positif pada kehidupan orang lain. Mendefinisikan ulang kesuksesan juga berarti belajar menghargai proses, bukan hanya hasil. Rayakan upaya, ketahanan, dan kemajuan Anda, bahkan jika itu tidak membawa hadiah langsung. Ingatlah, dalam stoisisme, kesuksesan sama banyaknya tentang bagaimana Anda menghadapi tantangan dan kemunduran seperti halnya tentang mencapai tujuan Anda. Ini tentang menjaga integritas dan ketenangan Anda terlepas dari kondisi eksternal. Selain itu, mengubah definisi kesuksesan Anda dapat membawa kepuasan dan kebahagiaan yang lebih besar. Ketika Anda tidak terus-menerus mengejar validasi eksternal, Anda bebas untuk fokus pada apa yang benar-benar membawa kegembiraan dan kepuasan. Anda mungkin akan menemukan bahwa mengejar kebajikan dan keterlibatan yang berarti dengan dunia jauh lebih memuaskan daripada pencapaian eksternal manapun. Number 10. Hindari mencari persetujuan. Dalam masyarakat di mana begitu banyak penekanan ditempatkan pada persetujuan dan validasi dari orang lain, mudah untuk kehilangan diri kita sendiri, melupakan nilai-nilai inti dan motivasi kita dalam mengejar untuk disukai. Namun, stoisisme menawarkan penawar kuat untuk orientasi eksternal ini, mengingatkan kita bahwa nilai dan pilihan kita harus didasarkan pada prinsip dan kebajikan kita sendiri, bukan pada pendapat sesaat orang lain. Kaum Stoik mengajarkan bahwa mencari persetujuan bisa menjadi bentuk perbudakan. Kita menjadi sandera bagi keinginan dan penilaian orang lain, membiarkan persepsi mereka menentukan tindakan dan harga diri kita. Tapi ketika kita membebaskan diri dari kebutuhan akan validasi eksternal ini, kita mendapatkan kebebasan dan keaslian yang mendalam. Kita bisa bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan kita sendiri, mengejar apa yang benar-benar kita anggap benar dan berarti, tanpa mempedulikan apakah itu akan memenangkan kita popularitas atau pujian. Jadi, bagaimana kita bisa mulai melepaskan tindakan kita dari keinginan untuk disukai? Pertama dan terutama, itu membutuhkan pengembangan kesadaran diri yang kuat. Kita perlu memahami motivasi kita, membedakan antara tindakan yang didorong oleh keinginan untuk validasi eksternal dan yang berakar pada diri sejati kita. Ini tidak selalu mudah, membutuhkan kejujuran dan introspeksi, tetapi itu adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih otentik dan memuaskan. Selanjutnya, kita perlu menumbuhkan kepercayaan pada penilaian dan keputusan kita sendiri. Kaum Stoik menekankan pentingnya alasan dan kebijaksanaan dalam membimbing tindakan kita. Ketika kita mempercayai penalaran kita sendiri dan menyelaraskan tindakan kita dengan keyakinan yang baru-baru ini kita pikirkan, kita menjadi kurang bergantung pada persetujuan orang lain. Kita bisa berdiri teguh dalam pilihan kita, bahkan ketika mereka tidak populer atau disalahpahami, karena kita tahu bahwa mereka didasarkan pada prinsip-prinsip terdalam kita. Penting juga untuk menerima ide bahwa tidak disukai oleh semua orang tidak hanya wajar tetapi juga tidak terelakkan.
Kita semua adalah individu unik dengan nilai-nilai, keyakinan, dan perspektif kita sendiri. Tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang, dan mencoba melakukannya akan mengharuskan kita untuk terus-menerus berubah dan menyesuaikan diri dengan harapan orang lain, kehilangan jati diri kita dalam prosesnya. Dengan fokus pada menjadi otentik dan setia pada diri kita sendiri, kita menarik jenis hubungan yang tepat, yang didasarkan pada rasa hormat yang tulus dan nilai-nilai bersama. Dan bahkan ketika kita menghadapi kritik atau penolakan, kita bisa menemukan penghiburan dalam mengetahui bahwa kita hidup dengan integritas sesuai dengan prinsip stoik kita. Numero 11. Tolak gangguan. Di dunia yang terus-menerus menuntut waktu, perhatian, dan energi kita, belajar mengatakan tidak adalah keterampilan yang sangat berharga. Ini bukan hanya tentang menolak hal-hal yang tidak ingin kita lakukan, ini tentang menegaskan prioritas, nilai-nilai, dan otonomi kita. Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting dan dalam kendali kita, dan kadang-kadang itu berarti menolak permintaan, peluang, atau bahkan tuntutan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai inti kita. Kaum Stoik adalah pendukung hidup sesuai dengan alam, yang mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap batasan kita sendiri. Mereka memahami bahwa waktu dan energi kita adalah sumber daya yang terbatas dan bahwa kita harus bijaksana dalam bagaimana kita mengalokasikannya. Mengatakan tidak kemudian menjadi latihan penting dalam kebijaksanaan, cara untuk memastikan bahwa kita mendedikasikan diri kita pada apa yang benar-benar bermakna dan bermanfaat, bukan hanya apa yang mendesak atau diminta dari kita. Namun, jujurlah, mengatakan tidak bisa sangat menantang. Ini membutuhkan keberanian, terutama ketika kita terbiasa untuk menyenangkan atau ketika kita takut ketinggalan atau mengecewakan orang lain. Namun, pendekatan Stoik mengajarkan kita untuk menghargai penilaian kita sendiri dan membuat keputusan berdasarkan alasan dan kebajikan, bukan pada ketakutan atau tekanan sosial. Ketika kita mengatakan tidak dari tempat keyakinan yang tenang, kita tidak hanya menolak tawaran. Kita membuat pernyataan mendalam tentang prioritas kita dan komitmen kita untuk hidup dengan otentik. Jadi, bagaimana kita bisa menjadi lebih baik dalam mengatakan tidak? Itu dimulai dengan kejelasan, mengetahui apa yang kita perjuangkan, apa yang kita hargai, dan tujuan apa yang kita kejar. Ketika kita memiliki rasa yang jelas tentang arah dan prinsip kita, menjadi lebih mudah untuk mengidentifikasi permintaan mana yang sesuai dengan jalan kita dan mana yang tidak. Ingatlah, mengatakan tidak harus keras atau konfrontatif. Itu bisa dilakukan dengan kebaikan dan hormat, mengekspresikan rasa terima kasih atas tawaran tersebut sambil tegas menolaknya. Selain itu, berlatih mengatakan tidak bisa menjadi pembebasan. Ini membebaskan Anda dari beban dan komitmen yang tidak perlu, memungkinkan Anda untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Itu juga membangun rasa hormat diri saat Anda belajar menghormati kebutuhan dan batasan Anda sendiri. Dan mungkin mengejutkan, itu bisa mengarah pada rasa hormat yang lebih besar dari orang lain yang akan mengenali kejelasan tujuan Anda dan integritas Anda. Nomor 12, lepaskan dengan ketidakpedulian. Bagaimana seseorang benar-benar melepaskan dengan ketidakpedulian? Ini tentang memahami dan menginternalisasi perbedaan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kita bisa mengendalikan upaya kita, sikap kita, kebajikan kita, tetapi kita tidak bisa mengendalikan hasil, tindakan orang lain, atau keinginan nasib. Ketika kita benar-benar memahami hal ini, kita mulai membebaskan diri dari frustrasi, kecemasan, dan kekecewaan yang datang dari melekat pada hal-hal di luar kendali kita. Namun, mari kita perjelas, melepaskan dengan ketidakpedulian bukan berarti tidak peduli tentang apapun. Ini berarti peduli dengan dalam tentang hal-hal yang benar-benar tergantung pada kita dan menerima sisanya dengan ketenangan. Ini tentang menginvestasikan energi kita dengan bijaksana, menuangkan semangat dan upaya kita ke dalam tindakan kita, dan melepaskan keterikatan kita pada hasil. Bayangkan betapa ringannya perasaan Anda jika Anda berhenti merisaukan setiap hal kecil yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan Anda. Jika Anda berhenti terlibat dalam drama yang tidak benar-benar menyangkut tugas dan nilai inti Anda.
Inilah pembebasan yang ditawarkan stoicisme, jalan menuju kedamaian batin dan ketahanan tidak peduli apa yang dilemparkan hidup kepada Anda. Jadi, bagaimana kita bisa menumbuhkan seni melepaskan dengan ketidakpedulian? Itu dimulai dengan kesadaran diri, dengan memperhatikan reaksi kita dan dengan lembut mengingatkan diri kita sendiri untuk membedakan antara apa yang ada dalam kekuasaan kita dan apa yang tidak. Ini juga melibatkan praktik, seperti keterampilan apapun yang layak dikuasai, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, dengan gangguan sehari-hari yang sepele, dan secara bertahap bekerja hingga tantangan yang lebih besar. Dan saat kita berlatih, kita mungkin menemukan sesuatu yang luar biasa. Semakin sedikit kita mencoba mengendalikan yang tidak terkendali, semakin banyak kendali yang sebenarnya kita miliki atas diri kita sendiri dan tanggapan kita. Kita akan menemukan ketenangan dan kejelasan baru, bahkan di tengah kekacauan. Saat kita menjalani kehidupan, merangkul kebijaksanaan stoicisme, kita belajar bahwa kekuatan terbesar kita ada di dalam diri kita, dalam kemampuan kita untuk memilih respons kita, untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, dan untuk melepaskan dengan anggun. Ingat, jalan menuju ketenangan dan kepuasan tidak ditemukan dalam pujian atau kepemilikan eksternal, tetapi dalam pembinaan kebajikan, ketahanan, dan kedamaian batin. Saya mengapresiasi kehadiran Anda dalam perjalanan ini. Mari teruskan eksplorasi dan perkuat pemahaman Anda dengan menonton video yang disarankan di layar. Bersama-sama, kita akan menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berakar pada prinsip-prinsip yang mengarahkan kita menuju hidup yang bermakna dan penuh tujuan. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.